Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Permatina Anggraini Puspita Maesari dengan NIM 230700260073 dari kelas Gizi 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan otot dan persendian. Kemudian ada fungsi otot. Fungsi otot itu yang pertama ada membantu mempertahankan postur tubuh. Yang kedua, tubuh agar bisa berdiri tegak. Yang ketiga itu menstabilkan sendi-sendi di dalam tubuh. Yang keempat itu ada mempertahankan suhu tubuh dan yang kelima itu menghasilkan panas dari proses metabolisme di dalam tubuh. Sistem kerja otot itu melalui mekanisme kerja otot itu dimulai ketika sinyal dan rangsangan itu dikirim dan menyebabkan timbulnya kontraksi antara sinyal dan rangsangan yang berasal dari sistem saraf pusat yang terjadi akibat aktifnya otak dan tulang belakang. Sinyal akan diterima oleh zat kimia yang disebut dengan asetilkolin. Zat kimia ini akan menyebabkan berbagai reaksi kimia pada otot. Salah satunya adalah pelepasan Ca2 atau kalsium dari retikulum sarkoplasma. Otot itu setelah rangsangan dan sinyal sudah tidak dikirim lagi oleh sistem saraf pusat. Kemudian pada saat reaksi terjadi karena adanya rangsangan kembali menjadi normal. Dengan begitu otot yang sempat berkontraksi dan memendek itu akibat reaksi kimia yang terjadi akan memanjang dan melemas. Pertama itu ada otot polos, yang kedua ada otot lurik, yang ketiga ada otot jantung. Nah, yang pertama itu otot polos. Otot polos itu dapat ditemukan pada organ pencernaan dan pembuluh darah. Otot polos itu bekerja dengan pengaturan sistem saraf tak sadar atau otonom. Nah, otot polos itu dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelondongan dengan dua ujung meruncing. Ciri-ciri otot polos itu yang satu memiliki inti sel tapi di bagian tengah. Terus bentuknya gelondongan dan kedua meruncing, bereaksi lambat, tidak mudah lelah. Yang ketiga termasuk otot otonom. Yang keempat tidak mempunyai garis bintang. Kemudian otot turi. Otot turi itu juga disebut otot rangka dan terletak menempel pada rangka tubuh. Digunakan sebagai alat gerak. Otot ini memiliki serat bergaris. Ciri-cirinya tuh intinya sel banyak tetapi berada di tepi. Bentuk silinder, panjang, punya ribuan serabut, terdapat di lengan, pipi, dan menempel pada rangka tubuh. Yang keempat itu termasuk harus bekerja dengan kesadaran. Dan yang kelima tuh bekerja dengan kuat dan cepat, tapi tidak mudah lelah. Yang terakhir tuh ada otot jantung. Otot jantung itu untuk memompa darah pada jantung ketika berkontraksi secara terus-menerus tanpa henti. Gerakan itu tidak dipengaruhi oleh sinyal saraf pusat. Otot jantung dapat dipengaruhi oleh interaksi saraf simpatetik atau parasimpatetik yang melambat atau mempercepat denyut jantung. Tetapi tidak dapat mengontrol secara sadar. Ciri-ciri otot jantung itu inti sel banyak, terletak di tengah, bentuk memanjang, silinder, dan serabutnya hanya bercabang dan saling menyatu. Yang ketiga itu hanya terdapat di jantung dan bekerja di luar kesadaran, juga termasuk otot otonom. Yang keempat kontraksi kuat dan berirama. Yang kelima mempunyai garis bintang. Selanjutnya ada sifat kerja otot. Sifat kerja otot yang pertama ada otot sinergis. Otot sinergis itu merupakan otot yang bekerja secara bersinergis. Kerja otot ini tuh terjadi di sekitar sendi dan berfungsi untuk mengurangi kekuatan berlebihan yang dihasilkan oleh otot antagonis. Contohnya itu dari otot sinergis itu otot brachia. Dari otot sinergis itu otot brachioradialis dan brachialis yang berada di lengan bawah.
itu berfungsi membantu otot bisep menarik lengan bawah ke bahu dengan gerakan fleksi. Ya, selanjutnya otot antagonis. Otot antagonis itu adalah otot yang mengembalikan gerakan ke posisi semula berlawanan dengan otot yang menimbulkan gerakan. Jadi kedua otot ini tuh bekerja saling berkebalikan. Dan ada gerakan otot. Itu ada abduksi dan aduksi. Abduksi dan aduksi itu gerakan dari satu sisi ke sisi lain. Yang kedua ada fleksi dan ekstensi. Gerakan tubuh maju dan mundur bisa dikenal sebagai fleksi dan ekstensi. Gerakan fleksi itu adalah gerakan mengurangi sudut antara dua tulang. Sedangkan ekstensi adalah gerakan menambah sudut antara dua tulang. Yang ketiga ada protraksi dan retraksi. Protraksi dan retraksi itu adalah gerakan otot anterior posterior di tubuh dekat dan rahang. Protraksi sendiri itu adalah gerakan tulang ke depan tanpa perlu mengubah sudut. Sedangkan retraksi itu merupakan gerakan tulang ke belakang tanpa mengubah sudut. Yang keempat ada supinasi dan pronasi. Supinasi dan pronasi itu gerakan rotasi bolak-balik dari kaki ke lengan. Yang keempat ada supinasi dan pronasi. Yang keempat ada supinasi dan ada persendian. Persendian itu bagian yang menghubungkan tulang dan membantu tubuh bergerak. Jumlah sendi setiap orang itu berbeda-beda. Ada sekitar 250 sampai 350 sendi yang menghubungkan tulang-tulang. Adapun fungsi sendi untuk memberi fleksibilitas dan gerak. Terus ada membentuk struktur menghubungkan tulang dan membantu pergerakan tulang. Jenis-jenis sendi. Itu yang pertama ada sendi mati atau sinar yang bisa bergerak secara terbatas. Sendi ini tuh berupa tulang rawan yang menyatu antara tulang tanpa rongga sendi. Ini tuh intinya bisa bergerak tapi terbatas. Contohnya itu simfisis pubis pada area panggul. Kemudian yang ketiga adalah sendi gerak. Sendi gerak itu memiliki rongga sendi dan memiliki kemampuan untuk bergerak ke lebih banyak arah. Adanya rongga, jaringan fibrosa, dan cairan lumas atau cairan sinovial itu pada sendi membuat tubuh lebih mudah bergerak. Sendi gerak itu memiliki banyak jenis sesuai tipe geraknya. Kemudian ada macam-macam sendi. Yang pertama itu sendi peluru, sendi luncur atau geser, sendi putar, sendi engsel, sendi kortiloid atau sendi gulung. Yang terakhir ada sendi plana. Sendi peluru itu merupakan yang bisa bergerak ke segala arah. Contohnya itu pada bahu dan panggul. Sendi peluru. Yang pertama itu ada sendi peluru. Sendi peluru itu merupakan sendi yang dapat bergerak ke segala arah. Contohnya itu pada bahu dan panggul. Yang kedua itu sendi geser. Sendi geser itu luncur adalah sendi yang kemungkinan pergeseran atau pergeseran antar tulang. Contohnya itu ada di pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Contohnya ada pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Yang ketiga itu sendi putar, yang memungkinkan tulang mengitari atau memutar di sekitar tulang lainnya. Contohnya itu pada leher. Yang keempat ada sendi engsel. Sendi engsel itu memiliki cara kerja dengan gerakan membuka atau menutup. Sendi engsel itu dapat ditemui pada contoh sendi engsel itu sikut dan lutut. Sendi yang kelima adalah sendi gulung. Sendi gulung itu sendi yang memungkinkan gerakan kedua arah secara fleksibel, kecuali gerakan memutar. Contohnya itu pada rahang dan jari tengah. Yang terakhir ada sendi plana. Sendi plana itu memungkinkan tulang bergerak ke berbagai arah secara fleksibel. Sendi itu terdapat di bagian pangkal ibu jari. Proses terjadinya gerak. Proses terjadinya gerak itu diawali dengan sendi dan otot bekerja sama pada saat bergerak. Otot terletak pada tulang sehingga otot berkontraksi. Otot yang melekat pada sendi dalam tubuh itu ketika terjadi gerakan otot pada sisi tertentu, kemudian sendi menyesuaikan perintah yang diberikan untuk menggerakkan tulang sehingga itu bisa bergerak. Otot akan berkontraksi dan sendi akan membantu untuk menggerakkan tulang. Yang pertama osteoarthritis. Yang pertama ada
osteoartritis atau penyakit degeneratif sandi. Yang pertama ada rheumatoid arthritis atau penyakit autoimun yang menyerang jaringan sendi menyebabkan peradangan. Yang kedua ada osteoartritis, itu penyakit degeneratif sendi karena kerusakan tulang rawan dalam sendi. Yang ketiga itu ada gum atau asam urat, karena penyakit itu dikarenakan penumpukan kristal asam urat di dalam sendi. Yang keempat, artritis. Artritis itu merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan pembengkakan dan timbulnya rasa sakit pada persendian. Biasanya itu kaku dan sulit digerakkan.